umurnya, Allah berkahi rumah tangganya. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin. Wabil khusus kepada Ananda Rangga yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau memberikan konstruksi jamuan buat kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan dari anak yang soleh, dari kepada kedua orang tua, keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bapak hadirin yang sekalian, mari kita kaji kembali. Alhamdulillah jusnya masih juz 17, suratnya surat Al-Hajj. Halaman di sini halaman 266, 267. Ayatnya kalau tidak salah ayat berapa Pak? 11 sampai 10 ya. 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u min dunillahi ma la yadurru wa ma la yanfa'u. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Ayat yang sebelum ayat ini menerangkan bahwa bagi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sampai tepi alias belum iman banget-banget, apabila dikasih kesenangan merasa puasnya luar biasa ya. Akan tetapi apabila Allah uji dengan kesusahan, mereka akan berpaling balik kembali ke yang dahulunya. Makanya ayat berikutnya menerangkan bahwa yad'u min dunillah, mereka menyeru, mengajak kepada kita, kepada umat yang terdahulu, ngajak apa? Yad'una min dunillah, untuk menyembah selain Allah. Mala yadurru wa mala yanfa'u, selain Allah itu tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga tidak membawa kemanfaatan ya. Jadi itu namanya bukan Tuhan, gak bisa ngapain. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Yang demikian siapa? Huwa dia dhalalul ba'id, sudah tersesat sangat jauh atau menyesatkan kita yang sangat jauh, jadi melenceng kemana-mana. Alhamdulillah kita yang masih diberikan hidayah oleh Allah sehingga sesuai dengan agama yang kita anut, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ialah kita jaga sholat kita 5 waktu, kita hadir ke majelis taklim, kita hadir bersilaturahim. Ini tanda hati-hati, ini ada yang mengatasnamakan muslim tapi nggak percaya dengan hadis ya. Saya membaca Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim, la ilaha illallah Muhammadur. Ini Quran ini dianggapnya hadis ya, makanya hati-hati
harus lebih selektif. Yad'u min dunillahi, mana tadi? Benar. Yad'u laman darru aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal ashir. Dan mereka mengajak untuk lebih mendekatkan dari kemudaratan, jauh dari pemanfaatan, ya. Jadi mereka itu ngajak yang kagak-kagak, ya. Labi'sal maula, mereka itulah seburuk-buruknya penolong, walabi'sal asir, dan sejahat-jahatnya teman atau kawan. Kalau ada kawan mengajak kita, akan tetapi mengajak ke hal-hal yang buruk, wajib kita tidak ikuti, ya. Seperti halnya ngeriung-ngeriung, ngajak nyekek botol, itu bukan ajakan yang baik. Kita hindari alasan saja supaya yang tidak menyakitkan. Illallah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Inna, sesungguhnya Allah, Gusti Allah, yadhilu, akan memasukkan. Ini kenapa akan? Karena pakai ya, menurut ilmu sorobnya fi'il mudhari. Seperti halnya kita yang mencari ilmu, ayatnya diawali dengan dia yarfa'illah, Allah akan angkat, ya. Ini Allah akan memasukkan masuk kemana? Yudkhilul ladzina amanu, akan memasukkan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, dimasukinnya kemana? Jannatin tajri, masukkan ke dalam sorga yang mengalir min tahtiyal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Luar biasa. Ke masjid ini yang hadir termasuk orang yang beriman, orang yang selalu melakukan perbuatan yang baik, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya juga, ya, sebab ada nyanyiannya, surga nunut neraka hatur. Bagi ibu, syukur si ibu-ibunya dalam ngaji terus itu tuh, ya. Masing-masing suami ngajak istri satu-satu, cuma satu istrinya, ya. Nah kalau dua-dua penuh insya Allah, ya. Jadi penuh ini terbangkan kita, ya. Lebih syiar lagi, kita minimal ngajak tetangga kita, 1 orang 30 orang kali 2 jadi 60 orang. Lebih syiar lagi, luar biasa, ya. Jadi orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, di mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah berbuat, mengerjakan, melakukan apa yang Ia kehendaki. Ini yang hadir di sini termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah,
diberikan hidayah, diberikan ringan kakinya untuk melangkah menuju tempat yang sangat mulia. Banyak di antara saudara-saudara kita, insya Allah orang saya kagak, di mana orang-orang jauh, walaupun rumahnya nempel di masjid, di musola, suara adzan menggelegar, suara taklim menggelegar, akan tetapi karena belum mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mereka malah mendingan pules, ya, tidur. Ini menurut dia sedang meninak bobokan badan, akan tetapi tanpa kita sadari sedang menjerumuskan diri kita masing-masing, la yas'urun, tidak sadar. Ayo kita lawan males kita lawan kagak enak kita lawan rasa malu kita. Mau ngaji kadang malu karena jarang datang, nggak usah, ya. Yang penting kita ada kesempatan bisa hadir. Mangkana yadhullu alayam suahullahu bid dunya wal akhirati bal yamdud bisababi ila samai summal yaqta'u bal yandur hal yudhibanna kaidahu ma yawid. Mangkana yadunnu, barang siapa yang mempunyai prasangka, Allah yang Rasulullah, bahwa Allah itu tidak akan menolong di dunia, di dalam dunia, wal akhirat, dan di akhirat, fal yamdud bisababi ilas sama, maka bentangkanlah tali ke langit-langit atau plafon. Untuk apa? Summa yaqta'u bal yandur. Tujuannya apa ini? Allah berfirman seperti ini. Ada orang yang mempunyai prasangka bahwa Allah itu tidak akan menolong baik dalam dunia maupun akhirat, disuruh bentangkan tali ke plafon, mendingan bunuh diri baik deh, katanya. Ini bahasanya, ya. Setelah itu, setelah dilaksanakan, memikirkan atau pikirkanlah kira-kira ajakan sesat seperti itu apakah bisa mengobati rasa sakit hatinya. Ada yang suka putus asa, ya, diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan kekurangan, dengan kesulitan, sehingga putus asa. Makanya ayat yang terdahulu itu menerangkan bahwa kalau orang orang imannya masih tipis, apabila diberikan kesenangan merasa puas. Akan tetapi apabila diberikan ujian oleh Allah, sehingga mereka berpaling balik lagi, kembali membandel lagi, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau buru-buru ngaji. Padahal tatkala kita diuji oleh Allah dengan rasa kurang enak, itu sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti diuji dengan penyakit, diuji dengan kesulitan, itu lagi disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila kita sedang diuji oleh Allah, itu di sana ada ayat yang namanya ayat 1000 dinar, kita baca. Wa may
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ya, itu kalau kita dalam keadaan kesulitan, baik di perjalanan, baik kesulitan ekonomi dan kesulitan yang lain-lain, kita baca. Artinya apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan pintu, ya, akan dijadikan atau dibukakan pintu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga. Jaminannya, syaratnya kita takwa. Kadang-kadang ada juga, ya Allah ya Rabb, kita sudah tahajud, sudah hajat, sudah istikharah, kok masih susah baik. Itu bukan targetnya. Ini ada doa yang cash, ada doa yang terkabulnya agak lama, ada yang cepat, ada yang ditunda, ada yang ditunda nanti diberikannya di akhirat. Makanya jaminannya orang yang bertakwa kepada Allah, mungkin doa kitanya kurang khusyuk, ya, mungkin sholat kitanya juga kurang khusyuk, sehingga Allah belum mengabulkan secara cepat, ya. Ini kadang-kadang begitu Allahu Akbar, ingat kunci di atas lemari, ya. Bagaimana mau khusyuk, ya. Makanya dalam surat Al-Mu'minun diterangkan, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang beriman apabila mendirikan sholatnya dalam keadaan khusyuk, ya. Ini kadang-kadang tumaninahnya agak lama, juga ada kelamaan sujudnya. Allah lama aman ini setelah bangun sujudnya. Padahal tatkala kita bangun sujud itu di sana dibaca Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'u'ani. Kita sedang dialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu begitu tahiyat salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, itu salam kita kepada Allah. Tatkala baginda Rasul Isra dan Mi'rajkan, begitu ketuk-ketuk di pintu langit, salamnya seperti itu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi mudah-mudahan yang hadir Allah senantiasa diberikan kebahagiaan baik dalam dunia maupun akhirat. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allah yahdi man yurid. Wa kadzalika, yang demikian, anzalnahu, aku turunkanhu Al-Quranul Karim, diturunkannya kepada siapa? Asbabun nuzul, asbab yang menurunkan, yang membawa wahyu ialah malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diturunkan kepada umat-umatnya, ya. Al-Quran huwal huda, ya. Quran itu ialah petunjuknya bagi siapa? Al-lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan Al-Quran, ayatul bayyinat, ialah ayat-ayat yang jelas. Bahasa sini mau ayat yang ganta, la
baki tidak diragukan dan juga tidak meragukan. Sangat beruntung yang sering nyimak Al-Quran, walaupun cuma megang doang, besok akan menjadikan syafaat. Ya, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, besok akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah yahdi, memberikan petunjuk mayurid kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, ini kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, yang diberikan hidayah. Karena yang belum diberikan hidayah, sholat sholat, begitu taklim pergi kabur. Ada juga begitu ya. Padahal luar biasa, ini kita sedang duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok akan menjadi perisai kita tatkala ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tahu-tahu sudah ada yang mewakili membahas Allahu Rabbi. Ya, yang menjawab tatkala kita duduk di majelis taklim, tatkala kita menghadiri maulid, tatkala kita berbuat kebaikan. Illalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, was-sabiina, dan para sabiin. Sabiin itu hanyalah pengikut-pengikut Nabi yang terdahulu, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majusa, dan orang Majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Innallaha yafsilu bainahum, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka, ya, atau Allah akan memisahkan bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Memisahkan apa? Di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Besok di alam akhirat akan dipisah, ya. Kita golongan yamin, yang lain golongan shimal. Makanya dalam surat Al-Waqi'ah diterangkan ma ashabul yamin, ya. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama golongan sabiqun, yang kedua ialah baik golongan yamin, golongan kanan, yang ketiga golongan shimal, golongan kanan kiri, ya. Alangkah bahagianya bagi orang-orang yang termasuk golongan kanan. Insya Allah kita termasuk golongan kanan. Innallaha ala kulli syai'in syadid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatunya berkuasa, berkehendak, syahidun, dan besok akan menjadi saksi, akan menyaksikan kita pada hari di alam dunia. Kita berbuat baik, Allah tidak akan lupa
menyaksikan kita. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsa wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab wa man yuridillahu fama lahu mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Alam taro annallaha, tidakkah kalian mengetahui bagi Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yasjudu lahu man fis samawati wal ardi, siapa yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik yang ada di langit dan yang ada di bumi, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas, semuanya yang ada di langit, yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung dan pepohonan dan juga binatang melata pada sujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia, wa katsirun alaihil adzab, kebanyakan dari manusia justru tidak mau bersujud kepada Allah, maka kebanyakan manusia akan mendapatkan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita termasuk orang yang beruntung yang selalu diberikan kesempatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuridillahu fama lahu min mukrim, barang siapa yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah itu berbuat sekehendaknya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sanggup satu ayat lagi? Masih? Iya, iya, ya. Takutnya ada yang masih ada yang punya cara. Hadani husmani tasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min nari yusabbu min fawqir ru'usihimul hamim. Hadani, inilah kedua golongan, ya. Ada dua golongan husmani, bertengkar, berdebat tentang ikhtasamu fi rabbihim, yang berdebat tentang Allah. Ada yang punya keyakinan Allah itu lebih dari satu, tetapi kita orang yang beriman yakin dan seyakin-yakinnya Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Falladzina kafaru, maka bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir, qutti'at lahum siyabun, akan dipotongkan atau akan dibuatkan buat mereka siyabun, pakaian, min narin, dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yusabu
min fauqi ru'usihim, sampai ke atas kepala. Kalau di sini mah werpak tadi ya. Werpak itu yang bekerja di bengkel ya. Nanti orang-orang kafir akan dibikinkan, dibuatkan pakaian yang dari bawah sampai ke atas. Min fauqi ru'usihimul hamim, nanti kepalanya akan disiram, diguyur dengan air yang mendidih yang sangat panasnya luar biasa. Oleh karenanya dengan ayat-ayat Al-Quran ini, ayo ajak diri kita masing-masing agar punya kesadaran mau menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu jualan yang memisahkan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.